Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung. Semoga suara saya terdengar ya. Dan kita akan mulai sesi episode pertama nih. Episode pertama, mari belajar IT ya. Jadi di tahun ini teman-teman mari belajar punya inisiatif untuk menumbuh kembangkan semangat belajar IT teman-teman, tetapi lebih hardcore ya, lebih lebih apa ya, lebih dalam gitu ya. Oke. Dan tentu saja di segmen ini 60 menit segmen ini kita akan langsung bicara teknis jadi ya. Dan semoga suara saya terdengar. Kalau suara saya terdengar tolong beri emoticon apapun atau reaction apapun atau put di kolom chat ya. Kondisi kalian gimana? Mohon maaf sedikit terlambat karena menyelesaikan ibadah Isya dulu dan sekarang kita bisa mulai, teman-teman. Ya, kita mulai. Segmen ini segmen santai, tidak ada MC, tidak ada apapun. Jadi kita langsung belajar, kita langsung coding. Kalau nggak salah, saya sudah membuka Visual Studio saya. Teman-teman juga bisa membuka Visual Studio Code ya. Dan karena hari ini kita akan belajar terkait dengan Visual Studio Code ya. Apa yang kita pelajari kita hari ini? Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang mengembangkan sebuah AI ya. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena kalau kita bicara AI akhir-akhir ini teman-teman pasti tahu fenomena DeepSeek gitu ya. Nvidia sahamnya langsung turun teman-teman begitu begitu DeepSeek bisa melakukan sesuatu yang menurut Nvidia itu tidak bisa dilakukan, yaitu menghasilkan suatu efisiensi bagaimana menggunakan atau menerapkan atau memasang AI ya secara efisien di hardware yang lama. Jadi yang dilakukan DeepSeek itu dia mengumpulin sekitar 50.000 GPU ya, menggunakan hardware Nvidia yang lama ya, graphic card yang lama, kemudian mereka meng-create suatu Gen AI platform yang menyaingi OpenAI bahkan lebih efisien dengan hardware yang jauh-jauh lebih murah. Jadi menurut berita yang tadi barusan saya baca itu sekitar 6 juta US dollar ya investasi DeepSeek. Ini beda dengan OpenAI. OpenAI itu sampai miliaran ya, bahkan sampai skala puluhan miliar US dollar. Jadi yang teman-teman nikmati sekarang itu adalah hasil investasi sekitar puluhan miliar. Dan DeepSeek make it happen dengan sekitar 6 juta dolar. 6 juta dolar itu dikali aja 16.000 ya. Berarti sekitar berapa miliar ya? Berarti sekitar ya 6 kalau kita 1 miliarnya 1 juta dolar aja sekitar 16 miliar berarti ya sekitar itulah. Wow. Karena memang kondisinya seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya kolomnya sesi mari belajar IT itu sesi yang santai ya. Jadi teman-teman bisa put any comment ya atau questioning atau apapun itu. Ya, sesinya juga pendek jadi yuk kita mulai aja. Oke, jadi kita akan bahas tentang pertama Visual Studio Code, kemudian kita akan bicara AI Toolkit atau yang dulunya namanya AI Toolbox gitu ya, tapi sekarang namanya AI Toolkit dan kita akan langsung mencoba di VS Code ya. Jadi kalau kita bicara konsep AI sendiri, teman-teman pasti paham bahwa pada dasarnya tuh ya, saya buat buka Microsoft Whiteboard ya. Oke, pada dasarnya pada saat kita bicara AI, maka teman-teman punya banyak pilihan untuk menggunakan AI tersebut. Pakai aja yang udah ada ya, atau kita sebut dengan penggunaan basisnya services gitu ya. Jadi kita pakai yang namanya services deh. Oke, jadi kita pakai services nih di sini services ya. Dah tuh. Ya, ini AI services ya. Cognitive services seperti seperti yang teman-teman sudah pelajari mungkin di Mari Belajar. Terutama teman-teman yang pernah bergabung di MSIB ya. Eh, bisa pakai cognitive services ya. Kalau di teknologi Microsoft cognitive services, kalau di teknologi AWS mungkin namanya Bedrock atau apapun itu ya. Atau kita bisa create sendiri pakai machine learning. Nah, gitu ya. Ini model yang umum kita gunakan. Ya, kita training sendiri yang akhirnya juga services. Jadi pengen apapun yang kalian lakukan, endpoint atau inference point dari sebuah AI adalah sebuah services. Ya, endpointnya. Nah, cuma isunya dengan ML atau machine learning adalah kalian harus kumpulin datasetnya sendiri, kemudian training sendiri, kemudian evaluasi sendiri, ya.
hasilnya lihat sendiri, yang implikasinya itu membuat Anda cukup lelah untuk menyiapkannya dan belum tentu presisi. Nah, pada saat Gen AI ini kita akan mulai tahu ya, pada saat lahirnya Gen AI ini menghasilkan satu konsep yang mungkin teman-teman sudah pernah ketahui yang namanya FM, Foundation Model. Foundation model ini apa sih? Foundation model ini adalah sebuah model yang sudah di-training di machine learning yang bisa kita extend secara ya. Jadi kalau teman-teman perlu skenario untuk mengextend generative AI ya, supaya lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya AI Toolkit ini. Jadi AI Toolkit ini nggak dipakai untuk berbagai macam skenario. AI Toolkit ini digunakan untuk skenario yang sifatnya spesifik. Spesifiknya apa? Spesifiknya adalah dia digunakan untuk kebutuhan yang memang tidak tercakup dari cognitive services. Atau kalian ingin meng-create cognitive services yang lebih murah. Seperti yang dilakukan oleh DeepSeek. Dia membuat cognitive services, Gen AI, basisnya Gen AI, generative AI juga yang lebih murah. Nah, itu. Bicara murah dan gratis ya, Visual Studio Code apa sih kekurangannya? Ya. Saya sudah merasa Visual Studio Code ini udah bener-bener apa ya? Kalau 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 restoran mana ini all you can eat gitu ya, semua ada gitu ya. Ya, jadi saya sangat respect banget dengan Visual Studio Code. Even untuk kaum-kaum fakir seperti kita yang mungkin RAM-nya cuma 4 GB, 8 GB gitu ya, kita bisa bisa menikmati Visual Studio Code dengan sekumpulan extension yang bisa kita gunakan secara gratis juga ya, walaupun ada yang berbayar. Oh, dan jangan lupa juga first class-nya Visual Studio Code adalah dia memiliki Copilot, GitHub Copilot ya, yang bisa membantu kita untuk bukan hanya coding tetapi buat dataset nih ya. Dan kita juga akan coba buat dataset nih untuk sesi kali ini. Yuk kita coba. Oke ya. Eh saya akan masuk ke Visual Studio Code dulu. Saya akan masuk ke Visual Studio Code dulu. Oke, ini Visual Studio Code saya. Kalau teman-teman pengen nyoba bareng-bareng juga silahkan. Ya. Nyoba bareng-bareng ya. Kalau ada sesuatu yang nggak paham silahkan ditanyakan. Kalau misalnya ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin teman-teman merasa, ini kok gini sih, kok di saya nggak kayak gini, itu silakan. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita sudah buka Visual Studio Code ya. Saya sudah buka Visual Studio Code. Visual Studio Code saya adalah Visual Studio Code versi berapa nih? Ya, versi 196. Oke ya, saya versi 196 di sini. Dan teman-teman langsung saja masuk ke extension. Kemudian setelah extension, ada keinginan restart extension, kita restart dulu ya. Oke, dan teman-teman bisa mulai mencari AI Toolkit. Ya, jadi AI Toolkit di sini. Nanti ada tulisan AI Toolkit for Visual Studio Code dan itu creating by Microsoft. Itu teman-teman pilih bagian sini. Ya, AI Toolkit for Visual Studio Code. Jadi lagi-lagi AI Toolkit ini buat apa sih? Buat kalian yang mau create AI model, ya, tapi nggak usah capek-capek untuk melakukan training. Jadi kalian nggak harus melakukan training lagi seperti kita meng-create suatu model machine learning. AI Toolkit itu sudah punya foundation model yang kalian bisa lakukan evaluation dan fine tuning dengan menambah dataset kalian. Ya terus skenarionya seperti apa? Skenarionya yang macam-macam. Misalnya contohnya, saya ingin mengembangkan solusi AI untuk peternakan misalnya. Maka begitu saya bicara di segmen peternakan, AI saya tentu punya spesifikasi spesifik tertentu dong. Misalnya untuk mendeteksi penyakit hewan ternak, untuk mendeteksi pergerakan hewan ternak, untuk mendeteksi aspek-aspek yang lain. Yang mungkin AI saya tidak ditanamkan di server yang jauh. AI saya ditanamkan di server lokal atau bahkan di embedded device seperti Orange Pi atau Raspberry Pi. Nah, pada saat kalian mau create yang seperti itu, AI Toolkit is for you. Tapi kalau kalian cuma buat sistem informasi yang melakukan scanning kwitansi, kemudian dibaca jadi OCR, atau misalnya kalian pengen deteksi autentikasi berbasis biometrik wajah, atau misalnya untuk mengukur sentimen analisis pada saat percakapan dilakukan, melakukan translate, nggak perlu AI Toolkit.
Kalian bisa go dengan Cognitive Services dengan menggunakan Azure AI Studio. Ya, Azure AI Studio. Nggak perlu pakai AI Toolkit. Jadi gitu ya skenarionya ya. Nah, oke. Nah, oke, sekarang kita pasang dulu. Setelah sudah kita pasang, kita akan masuk ke nanti teman-teman akan punya menu ini ya. Syukur-syukur ada yang sudah pasang. Kalau sudah pasang, coba screenshotnya dong ya. Siapa tahu nanti dapat sesuatu. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita pilih AI Toolkit di bagian kiri nih. Kebetulan karena saya banyak banget nih di sini. Ya, banyak banget nih di sini menunya. Jadi mungkin keluarnya di sini. Kalau teman-teman baru install satu ekstensi, dua ekstensi, AI Toolkitnya keluar di sini. Ya, simbolnya beda. Saya akan masuk AI Toolkit. Oke. Pertama kita lihat dulu AI Toolkit itu untuk apa saja. Ya, pertama untuk katalog model. Jadi di sini ya yang teman-teman harus paham ya. AI Toolkit ini dia punya sekumpulan model-model yang bisa kalian gunakan. Jadi sudah ada kayak base modelnya, model-model dasarnya. Jadi kalau kalian pengen generate image, dia sudah punya model dasarnya. Pengen generate video, dia punya model dasarnya. Generate text, dia udah punya model dasarnya. Ya, itu katalog model. Jadi kalian bisa memilih model yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan kemampuan laptop kalian. Loh, kok laptop? Karena AI Toolkit ini kita bisa kita bisa ibaratnya fine tune AI kita itu di lokal bisa, di cloud juga bisa, ya. Tapi di sesi ini kita coba di lokal. Nanti kalau ada segmen lain kita akan coba implementasi di cloud, ya. Sementara ini kita fokus di lokal. Nah, setelah itu mereka punya sesuatu yang disebut dengan playground. Playground ini apa sih, teman-teman? Nguji. Nah, ngujinya bukan nguji seperti halnya kita menggunakan API REST API, misalnya kita pakai Postman gitu ya, masukin query-nya, masukin HTTP post-nya atau HTTP get-nya, terus kemudian hasilnya berupa JSON juga. Enggak. Playground di sini adalah suatu simulator Gen AI. Chatbot, teman-teman. Jadi chatbot gitu ya, teman-teman berarti ngobrol dengan chat tersebut yang dia menggunakan model kita. Ya. Dan dia juga mendukung yang namanya batch run. Batch run tuh artinya saya bisa nyusun dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk diujikan secara barengan, bergantian. Jadi saya nggak harus ngetik satu-satu. Saya bisa buat 10 atau 15 pertanyaan, kemudian saya tanyakan. Ya. Oke. Setelah itu kita bisa evaluasi modelnya. Jadi umumnya evaluasi model ini kita lakukan pada saat kita sudah punya dataset tambahan yang hendak kita tambahkan di AI tersebut, di model foundation tadi. Setelah itu kita bisa deploy dia ke sebuah API. Even AI Toolkit ini mendeploy ke localhost. Jadi kalian bisa uji dulu di localhost sebelum kalian broadcast ke cloud, sebelum kalian deploy ke cloud. Jadi AI Toolkit ini ngasih kalian opsi yang cukup banyak, ya. Opsi yang cukup banyak. Yuk kita langsung coba yuk. Oke, saya akan masuk get started dulu. Jadi kita harus dulu melihat, biasanya ya, wajib deh ngelihat get started. Ya. Kita lihat modelnya mereka punya apa. Banyak teman-teman ya, ini tahu simbol apa? Nah, oke. Kalau ini simbol Microsoft aja. Yang bagian ini simbol apa? Ada yang bisa tebak? Silakan put sesuatu di kolom chat gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi macam-macam tuh, ada simbolnya. Kita akan lihat open model katalog. Kita lihat open model katalog. Di open katalog ini kalian akan menemukan DeepSeek. Yeah, ya. Artinya kalian bisa buat AI sendiri basis engine-nya DeepSeek. Ya. Oke. Dan ada banyak di sana, ya. Ada banyak di sana, ada ya bahkan kalian bisa buat model dari awal ya. Jadi model dari awal gitu ya. Jadi kalian kalau di sini lihat ada my model, kalian bisa create plus gitu ya. Terus kalian nanti buat namanya add a custom model. Kita nggak bahas itu ya. Ini perlu workshop 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Nanti kalian bisa bisa put ya, put interested kalian kalau misalnya pengen segmen buat AI model ini yang lebih lama gitu ya. Oke.
Silakan kalau ada pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan tuh yang kreatif-kreatif gitu. Pak, bisa nggak saya pasang? Nah, betul gas seminggu ya, seminggu. Enggak lah, nggak sampai seminggu belajar ini, paling 5 hari ya. 5 hari, 3 hari teman-teman udah bisa buat AI ya. AI buat sendiri gitu ya. Kalau 5 hari ya mungkin menarik juga ya, suatu saat kita taruh AI-nya di robot gitu ya. Gen AI kita taruh di robot. Ya, it's possible. Oke ya, yuk. Ini ada custom model, kita nggak bahas itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada lokal model, ini model-model yang bisa kita pakai. Ada sekitar 65 model. Wah, kalian pengen pakai apa tuh? Pengen pakai Gemini boleh ya. Oke, Gemini punyanya Google gitu ya. Pengen pakai punyanya Microsoft ada nih. Ya, Pi 3 Mini ya. Punya yang mana lagi? GPT dong, punyanya OpenAI. Oh, ada. DeepSeek juga ada. Kalian bebas mau pilih engine yang mana deh. Ini engine-engine generik. Jadi sekarang saya cuma mau cerita. Kalau kalian pernah dengar seperti apa namanya, Perplexity, terus kemudian engine lagi eh, Super AI, pernah tahu ya? Kalian pernah dengar yang kemudian engine-engine yang lain, Grammarly gitu ya, ya, Copilot, itu semuanya buatnya kayak gini. Cuma zaman dulu kompleks banget, sekarang jadi gampang banget. Nah, tapi saya mau cerita, nggak semuanya model bisa diinjeksi pengetahuan. Jadi kayak gini, ini tuh kalau kalian bayangkan itu kayak seperti otak-otak gitu ya. Otak-otak si makanan ya. Ini seperti otak gitu ya. Yang nanti kalian bisa ambil, terus kalian taruh di robot, kalian taruh di Orange Pi, kalian taruh di mobil gitu ya. Oke. Jadi ini otak. Ya bukan otak-otak, otak-otak makanan gitu ya. Nah, tidak semuanya otak ini bisa dimodifikasi. Kalau kalian pengen tahu otak yang bisa dimodifikasi, pilih yang ini, klik gitu ya. Fine tuningnya support di centang. Maka sudah kelihatan ini. Ini otak-otak yang bisa otak yang bisa ditambah modifikasi. Foundation model yang bisa ditambah modifikasi. Artinya apa? Kita bisa injekkan pengetahuan kita sendiri. Ya, kita bisa injekkan pengetahuan sendiri. Ya, oke. Kalau kalian pengen buat empathical model, kalian kan di AI sekarang Gen AI kan belum ada empathical model ya seperti itu. Walaupun kalau teman-teman ngobrol dengan ChatGPT sekarang, dia udah sopan gitu ya. Udah sopan, udah menyemangati gitu ya. Kalau teman-teman lihat videonya Khan Academy, search aja Khan Academy gitu ya. Bagaimana menggunakan ChatGPT untuk pembelajaran itu udah bagus banget empaticalnya. ChatGPT yang dibuat udah bisa. Oh bagus, silahkan lanjutkan seperti ini. Ya tepat sekali. Nah kayak gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat yang bisa fine tuning aja ya, fine tuning. Nah kalau teman-teman lihat di sini, saya mau cerita nih, yang teman-teman harus pahami. Di sini ada yang namanya CPU. Di sini ada direct ML, ya. Nah, bedanya apa teman-teman? Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan deploy-nya nanti kemana, misalnya deploy-nya ke sebuah server yang punya GPU, ya teman-teman bisa pakai direct ML. Tapi kalau deploy-nya itu ke CPU yang mungkin nggak punya graphic card dedicated, ya, ya pakai yang CPU biasa. Ukuran pengetahuannya juga beda-beda. Ada yang 4K, ada yang 128K, ya. Ada yang minim banget. Nah, ini. Kalian bisa pilih. Nah, gitu. Begitu kalian pilih, saya misalnya pilih yang versi CPU small gitu ya. Saya pilih CPU small nih, misalnya. Load in playground. Set. Saya load. CPU small ini artinya saya untuk menggunakan ini nggak perlu punya VGA card atau graphic card yang dedicated. VGA card atau graphic card yang dedicated nggak perlu. Jadi saya punya yang biasa pun yang punya bawaan onboard apa sih? Jawabannya onboard ya. Kalian tahu nggak ya? Oke. Nah, onboard kalian bisa pakai ini. Tapi kalau kalian ngerasa, oh ini model ini harus pakai GPU, misalnya untuk menggenerate gambar gitu ya. Ya, untuk menggenerate gambar. Maka untuk menggenerate gambar, ya saya akan buka katalognya lagi ya. Abang ada katalog. Kalian lihat aja di situ, terus lihat nih. Text generation, text generation, text generation, text generation, text generation semua ya.
kita fine tuningnya kita hapus nih. Kita cari ada nggak tuh yang lain selain text generation. Nah ya, oke, semoga ada ya. Saat ini kayaknya belum deh. Coba. Kemarin saya lihat ada yang bukan text generation. Atau saya fantasi saja gitu. Oke. Oh ini text generation semua. Ya, mungkin soon. Oke. Nanti dia bisa image generation dan sebagainya. Tapi, oh iya, saya mau cerita, jangan khawatir bahwa eh, ya baru text generation. Nanti ada nih. Kalau udah filternya nanti ada image generation. Tunggu aja. Karena baru aja dirilis kok. Ya, oke. Mungkin ini event pertama di Indonesia gitu ya. Nah, oke. Oke, udah seperti itu, tapi jangan khawatir ya teman-teman. Walaupun ini text generation, dia bisa menggunakan konsep embedding model. Embedding model itu artinya masukannya bisa image, bisa files, bisa bisa gambar, bisa file, bisa teks. No need to worry, ya gitu. Saya di sini punya i4 CPU. Nah, iya saya mau cerita dulu nih, saya mau cerita dulu yang lumayan penting. Eh perlu ukuran ukuran otaknya rata-rata sekitar 2 giga sampai 3 giga, teman-teman, ya. Perlu 2 giga sampai 3 giga. Oke. Jadi eh kalian harus siapin siapin ruang seperti itu. Harus download dulu. Jadi pas ke kampus atau misalnya masih kuliah ya atau pas ke kafe, download dulu modelnya. Karena ini minimal sekitar 2 giga 3 giga. Tapi ya ini yang menarik. Kalau saya tanya ya, hal yang lain ya, oke. Apa itu misalnya generatif AI? Ya, nih. Oke. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada konsep yang disebut dengan token. Token adalah proses proses apa ya? Proses menghitung masukannya seperti apa, kemudian akan menampilkan hasilnya. Dan jangan kaget kalau kita bicara CPU, itu walaupun ada tulisannya fast, dia akan lambat. Ya. Sekarang kita coba ya, kita coba model yang lain, kita pakai yang enggak mini 4K CPU ya. Kita pakai yang DirectML nih. Mana nih, mana nih, mana nih. Ya, tapi belum download ya. Kita download aja ya sambil jalan. P3 Mini 4K DirectML. Nah ini ya, kita nanti coba lihat bedanya. Downloading. Ya. Sekitar 2 giga. Mungkin ini eventnya selesai. Ya, baru selesai. Nggak apa-apa. Kita balik lagi ya ke sini. Nah itu. Ya. Ini adalah cerita pada saat kita menggunakan Gen AI tapi nggak pakai graphic card. Makanya Nvidia sukses besar. Karena mereka bisa menunjukkan graphic card mereka itu bisa creating something. Ya. Oke. Kalau ini pakai integrated GPU nih ya. Belum dijawab-jawab ya. Masih generating nih. Mana jawabannya? Jangan-jangan belum bisa kejawab. Oke. Tapi sebelum mulai melakukan ini, teman-teman harus menyiapkan dulu environment-nya. Saya akan coba untuk menyiapkan environment-nya aja ya. Jadi kalau teman-teman cuma pakai yang bawaannya, terus kemudian pengen langsung dipakai tanpa ada modification tuning, sudah. Misi selesai. Kalian bisa lakukan yang sudah ada di sini, kemudian kalian bisa deploy. Ya, bisa deploy gitu ya. Oke. Sebentar, ini nggak ketutup gitu ya, masih downloading. Tapi kalau kalian misalnya eh, apa ya, menghendaki ini dimodifikasi, ya, maka teman-teman harus memenuhi persyaratan tertentu. Kita lihat syarat-syaratnya. Oke, ya. Try GPT Omni. Oh, hello. Sebentar ya, sign in dulu ke GitHub. Oke. Oke.
Oh, ini artinya menggunakan remote model ya. Kita kan pakai yang model bawaan. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kita bisa pakai model bawaan atau model yang eh, remote gitu ya. Kalau remote mungkin kalian perlu login dulu. Nah, kita balik dulu ke sini get started. Kita akan coba ya, kita akan coba untuk menyiapkan konfigurasi. Jadi kalau ini asumsinya kalau teman-teman pengen memodifikasi ya. Kalau enggak langsung bisa pakai. Kita lihat caranya gimana ya. Kita caranya ini oke. Bentar, saya cancel dulu aja. Oke. Oke. Model V. Nah, ini udah drag camel terdownload. Wah, terdownload ternyata. Ya, loading. Oke, model load completed. Kita mau nanya apa tadi? Apa itu generative AI? Oke, kita lihat generative. Lebih kenceng ya? Oh, langsung lebih kenceng tuh. Oke, lebih kenceng. Kalian bisa lihat tokennya langsung cepet gitu ya. Tapi ini kok keluarnya di mana nih? Kok nggak keluar gitu? Bentar. Oke, sebentar ya dikit. Ya, kita akan coba dulu untuk melakukan proses konfigurasi gitu. Ya, supaya hasilnya bisa terbaca, teman-teman. Ini modelnya nggak bisa kebaca. Kita lihat. Ya, ya, modelnya nggak kebaca tuh. Jadi begitu teman-teman bertanya gitu ya. Oke, what is generative AI? Ya, oke, dia belum menghasilkan respon apa-apa gitu ya. Oke. Ya karena memang ini apa ya, otaknya itu belum tentu berisi gitu ya. Kita harus siapin dulu. Kita harus siapin dulu. Gimana cara kita ngisi? Yuk kita coba. Oke. Pertama, kita harus melakukan setting. Caranya kalau teman-teman bingung mau punya apa saja, kita pilih di sini export more, show all comment. Nah, di situ ya. Ada banyak komen di sini yang harus kita lakukan. Kita pertama melakukan validate environment requisite. Kita validasi dulu kalau environment kita bisa jalanin AI atau enggak. Ya. Oke. Kita validasi dulu ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita punya NVIDIA GPU, kita punya Linux atau WSL. WSL itu Windows subsystemnya Linux. Ya, jadi di Windows sekarang ada Linux. Pakai Ubuntu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Terus harus kita aktifkan dulu ya. Oke, seperti ini. Cara menginstalnya gimana? Ini ada cara untuk menginstalnya. Jadi kalian harus install dulu, saya sarankan di Windows 11 ya. Install Linux on Windows atau yang kita sebut dengan WSL. Caranya cuma cukup WSL install ya. By default kalian bisa install distro tertentu, nama distronya. Ada banyak distro di sini. Ya, ada distro Kali Linux, ada distro Ubuntu, ada distro-distro yang lain gitu ya. Jadi kalian harus install dan yang disarankan di sini adalah distronya berbasis namanya distro Ubuntu ya. Jadi pakai Ubuntu. Oke. Nanti kalau sudah distro Ubuntu, maka nanti teman-teman harus make sure kalau distro tersebut menjadi distro yang default. Ya. Caranya WSL install ya. Nah ini. Oke. Nanti bisa di set default. Nanti saya kasih ini ya. Nanti nah itu. Nah ini nih.
distro-nya. Nanti kalian bisa set list. Terus kalian bisa set default. WSL set default distribution name. Jadi WSL dash dash distribution name-nya apa? Kita coba ya. Tadi saya udah buka Visual Studio Code ini kok namanya. Pertama kalian harus cek dulu kalau Nvidia-nya sudah punya Nvidia gitu ya. Kalau nggak keluar seperti ini berarti nggak bisa, lupakan udah nih, nggak bisa menggenerate AI yang di train di lokal atau di fine tune di lokal. Tapi bisa pakai AI yang ada di fine tune di remote atau pakai cloud. Bisa. Kalau udah seperti ini, udah. Kemudian kita lihat WSL. Saya buka komen WSL ya. Oke, di situ ya. Oke, WSL. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini begitu saya pakai WSL langsung masuk ke Windows Subsystem Linux. Jadi ini kita masuk ke Linux nih, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita udah masuk ke Linux, ya. Seperti itu. Oke, saya skip dulu. Oke. Kemudian kita bisa WSL ya kita help deh, kita akan tahu. Nah ini ya, ada apa aja nih? Kalian kalau pengen install dash dash install, ini harus dilakukan dulu. Terus installnya distributionnya apa? Ya, misalnya WSL install di Ubuntu. Jadi kita akan install di Ubuntu. Kalau pengen install Debian ya juga bisa juga install Debian ya. Kemudian yang paling penting teman-teman harus ngeset dia set default. Ya. Saya coba ya, WSL L. Nah, saya punya apa tuh? Saya punya Ubuntu, saya punya Docker. Ubuntunya default. Begitu saya WSL, saya set Docker nih, desktop, maka saya akan balik lagi WSL-nya adalah Docker desktop. Kalau kayak gini pasti nggak jalan. Jadi harus Ubuntu. Jadi saya reset di sini, di set Ubuntu. Jadi itu harus teman-teman setting dulu ya. Kalau nggak bakal jalan. Saya set dulu L-nya, oke, Ubuntu. Kalau NVIDIA SMI ini udah kebaca, yang atas ini udah kebaca, dan di sini sudah install Ubuntu sekitar 1 gigaan lah ya, kalau nggak salah. Terus kemudian kalian set default, udah pasti kalian akan memperoleh layar seperti yang saya tampilkan tadi di sini. Konfigurasinya cuma itu aja. Tinggal install WSL environment. Kalau udah WSL environment, maka kita sudah menginstal, udah bisa terhubung ya antara Visual Studio Code dengan Windows Subsystem Linux. Jadi sebenarnya konsepnya tuh Visual Studio Code ngomong ke WSL untuk nge-training ya menggunakan Nvidia GPU kita. Kalau pakai lokal model. Nah, itu. Oke. Ya, ya, itu. Itu pakai lokal model. Jadi kalau kalian menulis what is generative AI, hello dan sebagainya ya nggak keluar gitu ya. Nggak keluar gitu ya. Nggak keluar apa-apa ya. Ya. Saya lihat dulu di kolom chat barangkali ada pertanyaan nih. Sorry lupa. Gen AI apa yang cocok untuk customer service bisnis? Ya, customer service bisnis pakai pakai P3 mini aja nih, i3 mini. Ya, eh, ada pertanyaan lagi nggak ada nih? Yuk kita lanjut yuk. Oke, ya coba yuk. Kita lanjutkan di sini story. Oke. Kalau teman-teman pengen creating playground lagi ya bisa creating playground. Requisite checknya udah jalan. Ya, kita lihat lagi ada komen apa. Nah itu. Ya. Dari sampai kita bisa mendeploy dia, mendeploy. Ya. Install environment udah, ini kita udah lakukan gitu ya. Model sudah ada. Sekarang kita lanjutkan ke fine tune. Oke, kita coba dulu.
Teman-teman klik model preference. Saya pakai yang DirectML ya supaya lebih kencang. Oke. Kalian bisa add model di sini. Nah, ini bisa add model sendiri. Select model. Oh, nggak bisa connect. Oh iya, kita harus pasang dulu kalau pengen model. Kita harus pasang modelnya juga. Kita pakai yang ini aja. Kemudian saya akan pilih di sini uh, ada tombol nih bagian ini. Kita pilih fine tuning. Ya, kita akan buat project. Misalnya saya akan buat project peternakan. AI untuk peternakan. Ya, saya akan pilih project locationnya. Oke, saya di sini saya buat peternakan. Oke, itu dia. Saya select folders. Ya, modelnya kita pilih di mini 4K instruct. Kita bisa ganti sih modelnya kalau teman-teman pengen. Nah ini, teman-teman bisa lihat dia dukung apa aja. Nah, use case-nya untuk apa? Research use in English. Berarti modelnya ini harus pakai bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pakai bahasa Indonesia dia nggak paham. Jadi jangan jangan pikir dia macam-macam paham gitu ya. Nah itu, ini update-nya apa, bagaimana menggunakannya, bla bla bla. Oke, oke kita tutup dulu. Fine tune kita pakai ini. Ada model katalog yang lain kalau teman-teman pengen coba. Kita pakai ini aja. 4K instruct. Terus kemudian kita configure project. Ini teman-teman bisa lihat configure project ya. Nah ini. Di sini yang paling penting adalah dataset. Nah ini dataset. Dataset. Ini yang paling penting. Oke. Kita akan buat dataset dulu. Kita buat dataset. Kita buat dataset dulu. Saya akan tambahkan file new text files di sini. Oke. Kita coba minta bantuan GitHub Copilot ya untuk buat database. Create sample dataset that can be used to fine tune apa and evaluate AI toolkit ya. Oke ya, kita coba nih, kita pakai GPT-4o ya, kita semoga dia bisa create dataset yang kita butuhkan. Oke, lagi mikir, sabar. Oke, tuh dia tuh buat tuh, ya, buat kayak gitu, ya. Ada yang tahu ini model apa? Ya, please add, ya, oke, saya minta tambahin deh. Ya, kita buat dataset sendiri nih. Oke, sabar ya. Oh iya teman-teman, nanti tadi udah buat 9, buat 50. Tapi nanti kalau kalian kalian dalam prakteknya, ya ini dalam prakteknya, kalian buat satu dulu, satu satu apa satu satu dataset dulu. Satu dataset dulu terus nanti dia suruh buat, ya. Nanti akan dibuatkan. Oke ya. Accept ya. Oke, terima kasih. Kita save. Kita save, masukkan ke tadi peternakan. Oke, kita perlu peternakan. Kita masukkan datasetnya. Kita beri nama sentiment.json. Memang itu format JSON. Kan format teks biasa ya. Kita coba yuk fine tuning yuk. Kita pilih datasetnya. Browse local file. Ini ya.
Oke. Sudah di-browse belum ya? Ya udah ya. Ada tuh. Mana sih? Oke. Kok nggak mau kebaca? Jangan-jangan karena formatnya bukan JSON. Gimana sih kalian tuh? Saya minta AI bantuin nih. Ctrl I. Ya. Please format into JSON format. Oke. Enaknya sekarang ya. Tapi kalian nggak tahu nih. Saya belum. Dia bisa ngeformat nggak? Ih, dia bisa ngeformat. Tapi dia cuma sedikit ke formatnya karena tokennya. Karena tokennya. Ini saya coba kayak gini. Nih, format JSON. Oke. Ya, kalau kalian pengen buat yang lain juga bisa. Oke, kontrol apa tadi? Alt I ya? Oke, kita coba nih. Bisa di browse nggak? Oke. Terus kita generate project. Hmm, kita save dulu aja. Relaunch Windows in Workspace. Nah, ini AI toolkit kita. Projectnya ini kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ini kita projectnya. Kalau teman-teman bisa lihat itu. Setelah ini kalian bisa deploy projectnya gitu ya. Nah, ini bisa jalankan tuh ya. Oke. Untuk jalankannya. Cara bukanya tetap buka pakai playground ya. Mana playgroundnya tadi? Kita masuk ke toolkit, masuk ke playground. Oke, kita pakai yang ini kan tadi. Loading model. Bekas JSON-nya mana tadi? Kita open dulu. Bekas JSON-nya saya. Oke, tadi apa sih ininya contohnya? Saya cek dulu ya. JSON-nya di mana? Oke, silakan kalau teman-teman sembari ini ada yang bertanya, silakan, atau ada yang mau komentar, silakan. Saya tadi mencari JSON-nya di mana datasetnya. Ini ya, ini datasetnya. Yuk kita coba yuk. Ini ya, saya copy paste nih ke playground. Kita jalankan. Kalian bisa tambahkan, kita lihat dulu ya. Kita lihat nih di sini. Sorry. Kita masuk ke ini. Nah, ini. Oke. Kita coba di sini kayak toolkit. Teman-teman bisa lihat di situ. Di sini ada tutorial juga. Ini pakai
Oh, ini custom model ya. Kita pengen pakai yang nggak pakai custom model. Oke, ini. Oke, oke. Oh, oke. Kalau pengen yang langsung bisa ada jawabannya, kita pakai yang di sini disarankan pakai yang OpenAI punya tuh ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Pakai yang OpenAI punya. Oke. Tuh, kemudian sekarang kok saya cek tadi ya. Kok nggak keluar? Harusnya sudah sesuai. Kalau kita sudah pakai datasetnya tadi. Loh, kok masih kosong projectnya? Oke. Ya, ini sudah ada di fine tuningnya. Kita tadi ini udah ada dataset bawaan ini. Kita coba buka playgroundnya. Kita coba lagi ya. Mana tadi? AI Toolkit. Ini dia. Oke. Small font. Model complete. Oke. Kok jawabannya tidak sesuai? Kita coba lihat model katalog yang lainnya. Kita pakai yang OpenAI punya. Ini. Oke. Sebentar. Saya coba pakai yang lain. Kenapa nggak keluar datanya? Sebentar, nunggu authentication dulu. Oke. Coba lagi ya. Mana tadi modelnya? Visual Studio Code yang kita mana? Ini dia. Hmm.
Kita coba add model lagi. Yang AI ini ya. Continue. Oke. Ini kita coba dulu ya. Ini kita pakai model bawaan. Ini udah bisa ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kenapa yang ini belum bisa kebaca? Karena dia nggak pakai, dia bener-bener nggak punya knowledge sama sekali. Dia cuma apa ya? Cuma otak kosong gitu ya yang harus kalian inject datasetnya, foundation modelnya. Jadi kalau foundation modelnya pengen udah ada yang ada isiannya ya pakai OpenAI GPT ya seperti itu. Jadi eh kalau udah pakai yang seperti ini ya udah nggak ada isu lagi. Cuma kalau kalian lihat itu model preferensinya mati di sini. Artinya nggak bisa dituning untuk yang OpenAI. Tapi begitu kita pilih yang ini bisa dituning kan. Nah itu. Cuma begitu kalian panggil seperti ini, ya dia belum bisa jawab apa-apa, ya kan? Dia paham tapi nggak paham, nggak tahu mau respon apa. Makanya harus kita fine tune dengan project yang kita tadi, ya. Oke, kita fine tune dengan project yang kita tadi. Jadi projectnya kita configure projectnya, terus kita pilih datasetnya di sini, oke. Terus setelah pilih datasetnya kita generate, ya. Ini ngambil token ya, Hugging Face token gitu. Oke. Nanti kalian harus login dulu, sign up dulu. Saya kosongkan dulu ya. Nah, kemudian kita, nah ini. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini kita ngapain? Ya, kita modifikasi datasetnya ya. Tapi karena sudah waktunya sudah pas 60 menit, ya bahkan lebih, kita to be continue dulu ya. Oke. Jadi itu yang kita pelajari kira-kira hari ini ya, teman-teman. Oke. Kita sudah belajar bagaimana mengembangkan AI model, konfigurasinya, ya. Kita mencoba mengevaluasi modelnya. Ini evaluasi model belum kita lakukan. Harusnya tadi datasetnya habis itu kita evaluasi. Terus kita sudah menggunakan playground tadi dan kita coba AI toolkit kita pakai OpenAI, ya. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman ya untuk sesi kali ini. Teman-teman bisa put feedback form untuk episode kali ini di bit.ly feedback buat AI, ya. Oke. Dan nanti setelah ini mungkin kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut akan ada hal-hal lain yang mungkin bisa teman-teman pelajari ya di courses-courses yang terkait gitu ya. Dari saya cukupkan sekian, mungkin saya serahkan ke teman-teman, mari belajar dulu untuk menyampaikan sesuatu jika ada yang hendak disampaikan. Ya, kalau nggak ada, teman-teman bisa put feedbacknya di sini ya. Dan nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, ya, gitu. Oke, teman-teman, thank you banget waktunya dan kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Teman-teman pengen belajar apa bisa put di feedback, nanti kita akan tindak lanjuti di sesi selanjutnya. Ya, silahkan di capture dulu sebelum kita mulai. Oke, nggak kerasa teman-teman udah 60 menit ya kita berdiskusi bersama untuk belajar AI, bagaimana membuat AI. Saran saya silakan teman-teman mulai download AI toolkitnya ya. Kemudian play around dengan OpenAI dulu supaya sudah punya informasinya atau pengetahuannya. Setelah itu baru bisa teman-teman menggunakan model-model yang lain. Dan mungkin di episode berikutnya kita akan bahas bagaimana fine tune dan evaluasi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah hadir, sudah berkumpul, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Thank you, terima kasih.